Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya tidak ada yang menghidupkan hati kita kecuali majelis ilmu. Jika tubuh kita butuh makan, maka hati kita butuh asupan, dan asupan hati adalah ilmu. Kenapa begitu jauh dari majelis rasa-rasanya kosong? Kenapa begitu jauh dari majelis rasa-rasanya hampa? Kenapa begitu jauh dari majelis rasa-rasanya seperti kita tidak melakukan apa-apa, padahal kesibukan terus kita lakukan? Karena sejatinya hati itu ada aktivitasnya yang dia butuhkan. Hati itu ada makanan yang harus kita berikan. Dan asupan hati adalah, kata para ulama, majelis-majelis seperti yang kita agendakan pada hari ini. Majelis-majelis yang selama ini mungkin ditekuni oleh para santri, tapi Al-Faqih Abul Layth mengatakan siapapun yang hadir pada tempat majelis ilmu, man jalasa 'indal alim, siapapun yang duduk di sisi orang berilmu, siapapun yang duduk di sisi al-alim, di sisi para guru, di sisi seorang ustadz, maka sekalipun dia tidak menghafalkan apa-apa dari ilmu itu, sekalipun dia tidak mendapatkan dari ilmu itu, dia mendapatkan sab'a karamat, kata Abu Layth. Dia mendapatkan 7 karamah. 7 karamah ini minimal. 7 karamah ini sesedikit-sedikitnya yang kita dapatkan. Yang hana mahafai, hana maamai, hana tapu ja'ba abud tengut maksud. Terus geno nya ka dari poh dulu preh ibu bapak. Dari poh sekurang ya. Oh, Masya Allah. Kalian semayang duha. Ini masjid Abi. Ya. Masya Allah. Nawain al-i'tikaf. Masya Allah, tabarakallah. Setidak-tidaknya yang kita dapatkan adalah 7 hal. Yang pertama adalah fadilah menuntut ilmu, sekalipun kita tidak dapat menghafalkan. Apa itu fadilah menuntut ilmu? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapapun yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berada di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Selama apapun Bapak Ibu duduk di sini, maka itu fi sabilillah. Kadari buno kagak kira, dari pajan ke kira, dari phone nutubit, kan dari phone non begahaba. Dari phone nutubit dari rumah, ketika niatkan nuntut ilmu, maka sudah Allah catat, maka sudah malaikat bukukan. Meskipun tadi Habibi Nawawi itu belum tiba, meskipun Habibi Nawawi itu terlambat datangnya, pahala dari tadi sudah didapatkan. Karena kata Nabi, man kharaj, begitu dia kharaj, begitu dia keluar, hatta yarji', sampai dia kembali, di jalan pulang pun masih dicatat sebagai fi sabilillah, sampai kita datang ke rumah, sampai kita pulang ke rumah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa para ulama itu setelah dia jadi ulama masih datang di majelis ilmu? Padahal dia sudah menjadi pengajar, padahal dia sudah mengajar ribuan orang, tapi dia tetap datang. Kenapa? Karena kemuliaan itu ada pada penuntut ilmu. Man ja'ahul maut, siapapun yang datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilma, dalam keadaan dia menuntut ilmu. Inilah hadis rahasia kenapa para ulama selalu ingin datang ke kajian-kajian, karena mereka ingin diwafatkan dalam status sebagai penuntut ilmu. Wa huwa yatlubul ilm, dia menuntut ilmu liyuhyiya bihil Islam, untuk menghidupkan agama Islam. Maka kana bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah fil jannah, atau kama qala, maka di antara derajat penuntut ilmu dengan nabi nanti di hari kiamat hanya berbeda 1 darajah. Begitulah kelebihan penuntut ilmu yang menyebabkan mereka yang sudah memiliki banyak ilmu mau mendengarkan, mau mengikuti kajian. Masya Allah, tabarakallah.